Perkenalkan, saya Riki dengan NIM 21F30003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai persinyalan kereta terkhusus CBTC untuk ujian akhir semester mata kuliah transportasi elektrik. Yang pertama adalah teori singkat mengenai persinyalan kereta, yaitu sistem pengendalian operasi kereta yang bertujuan mencegah tabrakan dan menjamin keselamatan perjalanan dengan cara mengatur pergerakan kereta, menetapkan jarak aman antar kereta, dan memberikan instruksi visual atau non-visual kepada masinis, yaitu masih konvensional. Dan selanjutnya untuk sistem CBTC sendiri adalah sistem pengendalian operasi kereta yang bisa menentukan posisi akurat dari kereta, menggunakan komunikasi bidirectional dengan tetap menjaga keamanan sistem, sistem komunikasi yang lebih modern tanpa menggunakan track circuit dan axle counter, atau disebut juga automated driverless system, untuk mengurangi human error. Untuk yang pertama adalah sistem CBTC atau Communication Based Train Control itu sendiri. Untuk karakteristik umumnya terdapat tiga, yaitu resolusi deteksi posisi kereta tinggi tanpa menggunakan track circuit. Yang kedua adalah komunikasi data kereta ke wayside yang berkelanjutan dan berkapasitas tinggi dan dua arah atau bidirectional. Dan yang ketiga adalah prosesor bawaan kereta dan milik wayside menjalankan fungsi vitalnya. Untuk yang ciri pertama, yaitu kereta menggunakan beacon atau transponder dalam rel yang memiliki jarak masing-masing 100 meter, yaitu beacon memberikan sinyal yang akan diterima kereta saat kereta lewat di atas beacon. Beacon akan membaca lokasi kereta dan kereta akan menentukan posisinya. Untuk 100 meter pertama dengan menggunakan speed sensor, yaitu sensor kecepatan pada roda kereta untuk menentukan kereta sudah berjalan sejauh X cm terhadap beacon yang baru saja dilewati. Jadi posisinya akan akurat karena keakuratan ini ada pada sentimeter. Selanjutnya adalah komunikasi bidirectionalnya, yaitu kereta mengirim data posisi ke wayside controller agar wayside controller mengetahui berapa jumlah kereta dan jarak tiap kereta pada sebuah jalur. Sedangkan wayside controller menentukan seberapa jauh jarak kereta boleh melaju berdasarkan posisi kereta. Ini yang dinamakan bidirectional communication, yaitu dari kereta ke wayside controller dan juga sebaliknya. Selanjutnya adalah ciri ketiga, yaitu menurut IEEE, yaitu peran prosesor dalam kereta dan wayside. Terdapat 4 kategori yang menentukan apakah operasi kereta dan wayside mumpuni untuk berjalan dengan sistem CBTC. Untuk yang pertama adalah positioning function, yang kedua adalah route interlocking dan travel direction function, yang ketiga adalah speed determination dan monitoring function, dan yang keempat adalah miscellaneous safety critical function. Keseluruhan fungsi harus dipenuhi untuk mewujudkan sistem yang aman dan efisien. Selanjutnya yang kedua adalah skema dari CBTC itu sendiri, yaitu perkembangan sistem CBTC terdapat 3 poin utama, yaitu ATO, ATP, dan ATS. ATO adalah meliputi sistem otomatisasi, yaitu pengaturan kecepatan, penghentian dan pengaturan penghentian di stasiun, dan pengaturan terbuka atau tertutupnya pintu secara otomatis baik dari kereta dan peron. Yang kedua adalah ATP, yaitu meliputi proteksi, adalah sistem yang meregulasi kecepatan berlebih, tabrakan, dan kondisi berbahaya lainnya. Dan yang ketiga adalah ATS, yaitu monitoring atau supervisoring, yaitu kontrol untuk seluruh pergerakan kereta dalam sistem. Berikut adalah skema sistem CBTC, yaitu dari onboard sistem kereta menuju ke wayside, dan data itu dikirim ke central control untuk memastikan bahwa bidirectional communication tersebut terjadi. Dan komunikasi sistem CBTC menurut IEEE ada di skema sebelah kanan, yaitu dari ATS itu sendiri, di Automatic Train Supervisor atau di bagian atas, yaitu melacak dan menampilkan posisi kereta, menentukan rute yang mampu dilewati kereta, dan meregulasi pergerakan kereta. Ini adalah peran dari sentral. Dan yang kedua adalah wayside-nya, yaitu ATP atau Automatic Train Protection, berperan dalam melacak kereta, menentukan rute kereta, dan mengendalikan seluruh komponen trackside, yaitu switch dan palang dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah kereta itu sendiri, yaitu Vehicle Controller, bertanggung jawab untuk fungsi ATP di wayside dan juga ATO atau Automatic Train Automation. ATP bertanggung jawab untuk melacak dan membatasi kecepatan kereta, dan ATO bertanggung jawab dalam pengereman otomatis dan mengendalikan pintu kereta, yaitu terbuka dan tertutupnya.
Dan yang ketiga adalah penerapan persinyalan itu sendiri atau skemanya. Untuk persinyalan sistem konvensional dapat dilihat menggunakan fixed block, di mana setiap bloknya berjarak 400 meter, dan blok-blok ini minimal satu blok agar kereta di belakangnya bisa lewat. Otomatis akan terdapat waste space atau sebuah area yang terbuang tanpa dilalui kereta dan membutuhkan jangkauan yang lebih jauh agar setiap kereta bisa melaju dengan aman. Sedangkan untuk CBTC kita tidak menggunakan fixed block, kita menggunakan persinyalan, yaitu sistem komunikasi dua arah antara kereta wayside dan juga sentral. Jadi seolah-olah terdapat sebuah blok antara kereta 8 dan 9, namun blok ini adalah blok artificial. Berdasarkan blok ini dibentuk berdasarkan kecepatan dan posisi dari kereta 8 dan kereta 9. Dan kecepatan ini akan menentukan pengeremannya. Jadi semakin tinggi kecepatan, semakin panjang juga blok yang dibutuhkan untuk pengereman emergensi. Jadi untuk kecepatan yang rendah, dapat juga bloknya lebih kecil karena jarak pengeremannya tidak butuh terlalu panjang. Atau safety distance-nya tidak akan sepanjang dari kecepatan 60 km per jam. Selanjutnya adalah kesimpulannya, yaitu yang pertama, safety distance tidak lagi statik menggunakan fixed block, melainkan diukur secara dua arah dari sinyal kereta dan juga sensor dari traffic dari wayside. Dan yang kedua, safety distance bisa diminimalisir dengan teknologi komunikasi dan ditampilkan real time dengan ketelitian maksimum dalam satuan sentimeter. Yang ketiga, kecepatan kereta variabel dapat divariasi dan tetap menjaga keamanan berkendara. Yang keempat adalah memaksimalkan kapasitas jalur kereta sehingga efisiensi naik lebih tinggi dari sistem fixed block. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.